Perkenalkan, nama saya Erlangga Suradana Putra, absen 3 10 MIPA 1, dan Prakoso Sebastian, absen 29 kelas 10 MIPA 1. Satu, Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim dianggap sebagai orang pertama yang menyebarkan Islam di Jawa. Ia pertama kali datang ke desa Sembolo, sekarang Desa Laren di Kecamatan Manyar, 9 km utara kota Gresik. Strategi berdakwahnya dimulai dari perdagangan yang dilanjutkan dengan pendekatan politik. Sunan Gresik kemudian menjalin hubungan dengan penguasa saat itu. Sunan Gresik juga mendirikan pesantren dan masjid untuk menyebarkan Islam. Keberadaan Sunan Gresik ini menjadi kontroversi selama ini. Ada perbedaan antara pandangan masyarakat dan fakta sejarah. Sebagaimana dilansir dari NU Online, keberadaan Sunan Gresik tidak diakui secara akademis, namun tetap berkembang sebagai kepercayaan masyarakat. 2. Sunan Ampel. Nama asli Sunan Ampel ialah Raden Rahmat. Sunan Ampel lahir pada tahun 1401. Wilayah dakwahnya berada di sekitar Surabaya. Ia juga memiliki pesantren Ampel Denta yang terletak di daerah Denta, Surabaya. Strategi dakwahnya yang terkenal adalah dengan mendidik para dai atau juru dakwah. Kemudian ia menikahkan banyak juru dakwah dengan putra-putri penguasa bawahan Majapahit. 3. Sunan Kudus. Sunan Kudus bernama asli Jafar Shadiq. Ia lahir pada tahun 1400. Wilayah dakwahnya adalah di Kudus di Jawa Tengah. Sunan Kudus terkenal tegas dalam menegakkan syariat Islam. Di masanya ia dikenal sebagai eksekutor Ki Ageng Pengging dan Syai Siti Jenar. Strategi dakwah yang digunakan Sunan Kudus untuk menyebarkan Islam adalah dengan mendekati masyarakat melalui kebutuhan mereka. Ia mengajarkan alat-alat pertukangan kerajinan emas, membuat keris pusaka, dan lain sebagainya. Sunan Giri bernama asli Muhammad Ainul Yakin. Ia lahir pada tahun 1442. Orang tuanya adalah Syai Maulana Isa bersama Dewi Sekar Dadu, putri Menak Sembuyut, yang merupakan seorang penguasa wilayah Balambangan di ujung kerajaan Majapahit. Sunan Giri dikenal sebagai raja sekaligus guru suci. Ia berperan penting dalam pengembangan di dakwah Nusantara. Strategi berdakwahnya yang terkenal adalah memanfaatkan kekuasaan pernikahan dan pendidikan. Dengan cara berdakwah tersebut, pengaruh Sunan Giri mencapai wilayah Banjar, Martapura, Pasir, Kutai hingga NTT dan Maluku. Sunan Gunung Jati mempunyai sebuah nama asli, Syarif Dayatullah. Ia lahir pada tahun 1448 di Kairo, Mesir. Di Mesir ia adalah putra Sultan Hud dan pernah menjadi pangeran untuk penerus Raja Mesir, menggantikan ayahnya, tapi ia menolak dan memutuskan untuk menyebarkan ajaran Islam dengan ibunya di wilayah Jawa. Strategi berdakwah yang dilakukan Sunan Gunung Jati adalah menguatkan kedudukan politik. Ia menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh berpengaruh di Cirebon, Banten, dan Demak untuk memuluskan dakwahnya. Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga atau Raden Said lahir pada tahun 1450 di Tuban. Ayahnya adalah Tamenggu Wilatita, Bupati Tuban. Strategi dakwah Sunan Kalijaga amat terkenal melalui seni dan budaya. Ia piawai mendalang, menciptakan bentuk wayang dan kalok-kalok carang. 7. Sunan Muria. Sunan Muria sebagai putra Sunan Kalijaga. Sunan Muria yang bernama asli Raden Umar Said atau Raden Said mewarisi daerah seni ayahnya. Ia lahir pada tahun 1450 dan dianggap sebagai sunan termuda di antara para wali songo lainnya. Dalam penyebaran Islam, Sunan Muria melestarikan seni gamelan dan boneka sebagai sarana dakwah. Dia diciptakan beberapa lagu dan tembang untuk memperhatikan ajaran Islam. 8. Sunan Bonang. Sunan Bonang lahir pada 1465 serta nama aslinya Raden Maula Maktum Ibrahim. Ia adalah putra Sunan Ampel yang
dengan Nyai Ageng Manila. Julukan Sunan Bonang berasal dari salah nama desa di Kabupaten Rembang, yaitu Desa Bonang. Sunan Bonang dikenal amat pandai dengan ilmu fikir, usul-din, tasawuf, seni sastra, arsitektur, dan lain sebagainya. Wilayah dakwah adalah daerah Kediri. Di sana ia mengejarkan Islam melalui wayang, tembang, dan sastra sufistik. Area sastra terkenal yang digubah Sunan Bonang adalah Suluk Wujil. 9. Sunan Derajat. Sunan Derajat memiliki nama asli Raden Kasim atau Syahfiruddin. Ia lahir pada tahun 1470 dan merupakan putra bungsu Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila. Wilayah dakwah berada di Paciran, Lamongan. Strategi dakwah terkenal dengan pendidikan akhlak kepada masyarakat. Di Paciran, Sunan Derajat mendidiki masyarakat untuk memperhatikan kaum fakir miskin. Ia menjunjung tinggi kesejahteraan umat. Lain itu, Sunan Derajat juga dikenal dengan penjagaan teknik membuat rumah dan tanduk.